Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih dari halaman 41 bab 2 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 4 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar pecahan yang lebih besar. Nah, pecahan yang lebih besar itu berarti ini udah kelihatan ya, yang diarsirnya lebih banyak, yaitu yang ini ya, yang 3/4. Nah, ini kan sama ya jumlah kotaknya. Nah, sedangkan yang diarsirnya cari yang lebih banyak. Kalau yang B berarti yang ini ya, yaitu 3/5 ya. Kalau yang bawahnya ini 2/4 ya. Oke, berikutnya yang nomor 2. Bandingkan kedua pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Yang A 1/3 titik-titik 2/3. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau penyebutnya sama atau pembilangnya sama, ini ada cara khusus sendiri. Tapi bisa juga kalau mau dikalikan, kali silang ya, kita boleh. Nah, kalau mau kali silang tinggal kita kali ke atas ya. Nah, ini 1 kali 3 itu adalah 3 gitu ya. Di sini 3, ininya 3 kali 2 adalah 6. Jadi jelas yang lebih besar ini yang sebelah sini kan, maka kita makan ya, makan yang ininya. Nah, maka kayak gini, artinya 1/3 kurang dari atau lebih kecil dari 2/3. Cara lainnya, kalau kita mau lihat, kalau penyebutnya sama, maka kita lihat dari pembilangnya ya. Kalau makin kecil pembilangnya, maka itu lebih kecil nilainya ya. Makin besar pembilangnya, maka makin besar juga nilainya gitu ya. Nah, karena ini lebih kecil, 1 dengan 2 lebih kecil 1, maka tandanya kurang dari gitu ya. Nah, untuk yang B nih, kalau pembilangnya yang sama, ini gimana nih? Kalau pembilangnya sama, itu kebalikannya. Kita lihat penyebutnya lebih kecil, maka itu nilainya lebih besar. Jadi 1/2 dengan 1/3 itu lebih besar yang 1/2. Nah, kita bisa cek dengan mengalihkan silang. Nah, 2 kali 1 itu adalah 2 di sini ya. 3 kali 1 itu 3 di sini. Nah, jadi jelas kan lebih besar yang 3 daripada yang 2 gitu ya. Berikutnya yang C. Nah, ini penyebutnya sama, maka pembilangnya cari yang besar, maka dia nilainya besar. Nah, berarti 3/4 lebih besar dari 1/4. Kalau adik-adik lebih senangnya dikalikan ya, biar nggak bingung, kalikan silang aja. 3 kali 4 itu 12. Kita taruh di atasnya sini ya, naik ke atas. 4 kali 1 4. Nah, 12 sama 4 lebih besar 12 gitu ya. Berikutnya 5/8 dengan 4/8, lebih besar ini ya. Nah, kita kalikan kan gitu ya ke atas. 5 kali 8 dengan 4 kali 8 berarti lebih besar yang 5 kali 8 gitu ya. Berikutnya yang E 1/4 dengan 2/7. Nah, di sini pembilang maupun penyebutnya itu tidak ada yang sama. Maka cara yang paling efektif adalah dengan cara mengalihkan silang ke atas ya. Nah, pertama 7 kali 1 dulu ya. Nih 7 kali 1 kita taruh atas, ini kan 7 ya. Kemudian 4 kali 2 itu adalah 8. Nah, jadi jelas nih besaran 8, maka kita makan ke yang 8-nya gitu ya. Nah, 1/4 lebih kecil dari 2/7. Berikutnya yang F 2/3 dengan 1/5. Nah, ini juga sama, tinggal kita kali silang ke atas. 5 kali 2 ini adalah 10. Kemudian 3 kali 1 ini adalah 3. Nah, jadi 2/3 ini lebih besar ya dari 1/5. Berikutnya 3/4 dengan 6/8. Nah, ini kita kali silang lagi ke atas. 8 kali 3 itu 24. Kemudian 6 kali 4 itu 24 juga. Karena ini sama-sama 24, maka tandanya adalah sama dengan. Jadi 3/4 sama dengan 6/8. Berikutnya yang H. Nah, ini pembilangnya sama nih, sama-sama 2. Kalau pembilangnya sama, ingat ya, kita lihat penyebutnya. Kebalikannya, jadi kalau penyebutnya lebih besar, maka dia nilainya lebih kecil. Nah, jadi ini 2/7
dengan 2/5 itu jelas ya, ini 2/7 lebih kecil nilainya daripada 2/5. Kalau kita mau cek dikali silang boleh nih. 5 kali 2 itu kan 10. Kemudian ini 7 kali 2 itu adalah 14. Nah, benar kan? Jadi yang 2/7 itu lebih kecil daripada 2/5. Berikutnya 4/6 dengan 3/7. Nah, ini langsung kita kalikan ke atas ya. 7 kali 4 itu adalah 28. 6 kali 3 itu adalah 18. Nah, jadi jelas nih 4/6 itu lebih besar daripada 3/7. Gini ya. Oke, berikutnya nomor 3. Bibi membagi sebuah kue kepada Iwan dan Dani. Iwan mendapat setengah bagian dan Dani mendapat 1/4 bagian dari kue tersebut. Siapa yang mendapat bagian kue lebih banyak? Nah, kita lihat nih 1/2 dengan 1/4. Pembilangnya sama-sama ya. 1, maka yang nilainya lebih besar atau lebih banyak itu yang penyebutnya kecil. Berarti yang 1/2. 1/2 itu milik Iwan ya, berarti jawabannya adalah Iwan ya. Nah, kalau mau kayak gini 1/2 dengan 1/4 boleh nih kali silang. Ini kan 4, ini 2, berarti lebih besar yang 1/2 gitu ya. Dan 1/2 adalah milik Iwan. Berikutnya nomor 4. Budi memiliki 2/5 meter tali. Faris memiliki 3/10 meter tali. Siapa yang memiliki tali lebih panjang? Nah, ini langsung aja nih kita kalikan ya. 2/5 dengan 3/10 ya. 10 kali 2 itu adalah 20. Nah, 5 kali 3 ini 15. Maka yang lebih panjang itu adalah yang 2/5. 2/5 itu milik Budi, berarti jawabannya Budi ya. Gitu ya. Berikutnya nomor 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, ini enak banget nih ya, pembilangnya itu udah sama 1. Kalau dari yang terbesar, maka kita lihat penyebutnya yang paling kecil. Anggap aja satu kue dibagi 3 orang, dibagi 5 orang, dibagi 6 orang, dibagi 7 orang. Artinya akan lebih besar nilainya kalau dibagi dengan orangnya yang sedikit ya. Jadi kalau dari yang terbesar, ini mulai dari 1/3. Kita kecilin dulu ininya ya. Oh, udah paling kecil ya. 1/3, kemudian 1/5, kemudian 1/6, 1/7 gitu ya. Berikutnya yang B. Nah, ini juga sama nih, pembilangnya sama-sama 1 semuanya. Nah, jadi yang ini kita yang paling besar itu adalah yang 1/8. 1/8 dulu, kemudian 1/9 kita tulis ya, 1/8, 1/9. Nih dedenya 1/9. Maaf ya agak sedikit gangguan. Kemudian 1/12, 1/15. Berikutnya yang C. Nah, ini ternyata 4-4-nya itu berbeda ya, pembilang maupun penyebutnya. Ada yang sama hanya ini. Nah, jadi caranya ini kita samakan nilai penyebutnya. Di sini ada 3, 4, 6, 12 ya. Nah, kita tulis dulu ya di sini aja biar enak. 2/3, kemudian 1/4, kemudian 5/6 dan 5/12. Oke, nah di sini yang memungkinkan itu kita ubah penyebutnya menjadi 12 semua ya. Nah, ini 12, 12. Nah, berarti yang 5/12 ini tetap ya. Pertama yang ini 12 bagi 3 itu adalah 4. 4 kali 2 berarti 8. Berikutnya 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 2 berarti kali 1 maaf.
12 bagi 4 adalah 3 kali 1 berarti 3 ya. 12 bagi 6 adalah 2, 2 kali 5 berarti 10. Nah ini udah kelihatan nih ya, mana yang lebih besar. Kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang terbesar itu berarti 10 per 12 berarti yang ini nih nomor 1 ya. Kemudian 8 per 12 ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi urutannya itu dari yang terbesar adalah 5 per 6. Kemudian tadi 2 per 3 ya, 2 per 3. Kemudian 5 per 12. Dan yang terakhir 1 per 4. Gitu ya. Nah seperti ini ya. Oke semuanya, pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya kan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.